Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Saya sebagai guru kalian pada hari ini yang akan menjelaskan tentang sejarah sebagai peristiwa. Baik, syarat sejarah sebagai peristiwa tersendiri itu memiliki 3 syarat. Yang pertama itu adalah objektif. Peristiwa sejarah itu didukung oleh fakta sejarah sehingga menunjukkan bahwa sejarah itu benar-benar terjadi. Objektif di sini didukung oleh fakta-fakta sejarah yang dapat menunjukkan bahwa peristiwa ini tuh benar-benar terjadi, yaitu objektif. Oleh karena itu, peristiwa sejarah itu bukan peristiwa rekaan atau hasil khayalan penulis dari sejarah, karena adanya syarat-syarat sejarah yang objektif yang harus ada fakta sejarah. Lalu ada unik. Unik itu adalah tidak ada peristiwa lain yang sama yang terjadi di waktu dan tempat yang tertentu. Lalu yang ketiga itu ada penting, yaitu peristiwa memiliki arti penting karena berpengaruh dan mengandung pelajaran. Lalu kita memiliki sejarah sebagai peristiwa itu. Yang kedua adalah ciri-ciri sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama itu ada peristiwa yang abadi. Lalu yang kedua, kita memiliki peristiwa yang unik dan peristiwa yang penting yang ketiga. Lalu apa itu peristiwa yang abadi? Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Peristiwa yang abadi itu adalah tidak bisa dirubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Lalu kita memiliki peristiwa yang unik. Nah, peristiwa yang unik ini tuh hanya terjadi satu kali seumur hidup dalam hidup kita dan tidak akan terulang lagi. Lalu yang ketiga yaitu peristiwa penting. Nah, yang ketiga ini adalah peristiwa penting. Melanjutkan yang sebelumnya itu, biasanya peristiwa penting ini dijadikan momentum atau penanda yang memiliki arti penting untuk masyarakat. Contohnya yaitu adalah proklamasi pada tahun 1945, Proklamasi Indonesia. Nah, peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena setelah adanya peristiwa proklamasi yang sebelumnya negara Indonesia ini dijajah, kita tidak dijajah. Lalu lanjut membahas sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga yaitu adalah sifat khas sejarah sebagai peristiwa. Yang pertama itu ada kronologis, yang kedua sebab akibat atau kausalitas, yang ketiga adalah subjektif. Kronologis ini adalah urut waktu. Lalu adanya sebab akibat atau kausalitas. Nah, kalau sejarah ini harus memiliki hubungan peristiwa sebelumnya, mau yang sebelumnya atau yang selanjutnya. Nah, biasanya ini adalah hubungan sebab akibat, seperti peristiwa A sebagai penyebab terjadinya peristiwa B. Nah, biasanya peristiwa A ini sebagai penyebab peristiwa B. Nah, sebagai akibatnya itu peristiwa B, seperti turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden RI. Nah, peristiwa ini
tidak bisa berdiri sendiri pasti memiliki sebabnya. Kenapa Presiden Soeharto ini turun dari jabatannya sebagai presiden? Penyebabnya seperti ada banyak, yaitu ada seperti adanya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, lalu seperti ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintah Presiden Soeharto. Nah, ini sebagai sebabnya. Nah, yang terakhir ini subjektif, yaitu perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini tuh perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari kebenaran yang hakiki. Oleh karena itu, bila dalam proses